Pemirsa, kami kembali untuk Anda dan kami masih memperbincangkan mengenai 7-day reverse repo rate Bank Indonesia bersama dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Kita lanjutkan ya Pak ya. Dalam segmen sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bahwa memang sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengubah BI rate karena kita anggap tidak relevan begitu untuk pasar. Nah, tapi mengapa pilihannya jatuh pada 7 days reverse repo rate? Ini best practice Mbak Rika. Bahwa suku bunga kebijakan moneter memang umumnya di bank-bank sentral lain itu adalah suku bunga di pasar yang tenornya terpendek. Ada yang memilih overnight, ada yang memilih 1 minggu, ada memilih yang 2 minggu. Ya, Bank Indonesia memilih yang 1 minggu karena tidak hanya best practice, juga 1 minggu ini volume pasar uang antar banknya itu besar. Dengan demikian, begitu kita menentukan suku bunga kebijakan moneter, diterapkan dalam 7-day, itu kemudian itu bisa menjadi acuan bagi perbankan mau pasar dalam menentukan mereka bertransaksi atau menentukan suku bunga di tenor-tenor selanjutnya. Itu sebetulnya alasan mendasarnya. Best practice dan kami yakin ini akan lebih efektif mensinyalkan atau mentransmisikan suku bunga di pasar. Tapi dengan perubahan ini Pak, apakah BI masih menargetkan inflasi sebagai tujuan akhir? Prinsip dasar bahwa penentuan suku bunga kebijakan moneter itu sama. Bahwa suku bunga kebijakan moneter itu diarahkan untuk agar inflasi dalam jangka waktu setahun maupun 2 tahun ke depan itu berada di dalam kisaran sasaran. Sasaran inflasi kita tahun ini adalah 4% plus minus 1. Demikian juga tahun depan, 4% plus minus 1. Dan perkiraan kita inflasi akhir tahun ini sekitar 3,2%. Tahun depan kurang lebih sekitar 4%. Dengan demikian, BI 7-day reverse repo rate yang kita tentukan 5,25% yang kita putuskan terakhir kemarin, itu konsisten agar inflasi tahun ini maupun tahun depan berada dalam kisaran sasaran 4% plus minus 1. Semuanya sama, dasarnya sama. Ya. Apa sebetulnya target atau ekspektasi yang diharapkan dengan penguatan kerangka operasi moneter ini Pak? Yang jelas seperti tadi saya sampaikan, sasaran utamanya memang bagaimana suku bunga kebijakan itu menjadi acuan di pasar. Dan sekarang sudah menjadi acuan. Dengan dijadikan acuan itu memperkuat transmisi. Dalam arti suku bunga kebijakan moneter yaitu BI 7-day reverse repo diikuti oleh penentuan suku bunga deposito, penentuan suku bunga pasar uang antar bank, dan selanjutnya akan juga ke suku bunga kredit. Dan kami meyakini dengan berpindah dari 1 tahun ke 1 minggu itu akan mendorong lebih lanjut penurunan suku bunga deposito di pasar, suku bunga pasar uang antar bank, maupun suku bunga kredit di perbankan. Itu akan juga menurunkan lebih lanjut. Gitu ya. Deposito responnya lebih cepat, juga pasar keuangan. Kalau kredit ini mengapa menunggunya harus lebih lama sedikit Pak? Ada beberapa faktor suku bunga kredit, karena begini Mbak Rika ya. Suku bunga kredit itu faktornya dalam perbankan menentukan suku bunga kredit itu ada faktor suku bunga dana, suku bunga deposito. Yang ini sudah turun. Dan karenanya suku bunga kredit juga sudah turun 0,4%. Tapi di samping suku bunga deposito cost of fund, perbankan itu juga memperhitungkan berapa biaya administrasinya, biaya operasionalnya. Nah, ini masalah efisiensi perbankan perlu diturunkan agar suku bunga kreditnya juga turun. Dan yang ketiga tentu saja adalah premi risiko. Besarnya risiko kredit. Yang dalam ini memang ada sedikit kenaikan non-performing loan, itu barangkali mungkin premi risikonya agak sedikit naik. Ini yang barangkali masih kemudian menjadi faktor kenapa suku bunga kredit itu belum turun secara cepat. Tapi kami meyakini ini masalah waktu.
lama-kelamaan suku bunga kredit akan turun juga. Baik. Pak Peri, untuk menjadi gambaran untuk pemirsa dan juga kita semua, apakah sebetulnya penguatan kerangka operasi moneter yang dilakukan dengan perubahan acuan suku bunga ini juga dilaksanakan di negara lain? Sejumlah bank sentral juga menerapkan. Terakhir bahkan Bank Sentral Filipina tahun lalu 2015 itu juga memperkuat. Sebelumnya misalnya Bank of Korea itu dilakukan tahun 2008, kemudian beberapa bank sentral di kawasan. Jadi masalahnya begini Mbak Rika ya, setelah krisis global memang ada faktor global dan domestik yang memang mengharuskan sejumlah bank sentral memperkuat kerangka kebijakan operasi moneternya. Antara lain karena ada derasnya aliran modal dari asing yang dulu pada sejak krisis global dan kemudian sejak taper tantrum 2013 Fed mau menaikkan itu menjadi lebih volatilitasnya lebih tinggi ya. Nah itu bank-bank sentral kenapa itu harus perlu memperkuat kerangka operasi moneternya agar di satu sisi bisa menjadi lebih tahan menghadapi global dan lebih mendorong ekonomi domestik. Ini esensi yang sebelumnya kenapa Bank Indonesia itu memperkuat itu. Dan dengan keyakinan bahwa inflasi akan turun, suku bunga kebijakan juga akan turun, bahwa ini akan lebih memperkuat sinyal dan transmisinya, dan juga akan mendorong pendalaman pasar, dan pada akhirnya juga akan mendorong kegiatan ekonomi di dalam negeri. Baik, Pak Peri Warjio, terima kasih sudah memberikan informasi untuk masyarakat semua, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian program Economic Review untuk hari ini. Saya Ade Mulya mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.